semua, balik lagi di di berita baik yang gue rada bingung ya sebenarnya. Ini beberapa beritanya sih bisa dibilang nggak terlalu berita baik juga, dan gue baru bisa ngasih konten ini karena belum banyak berita yang gue bisa kasih kepada kalian yang ya bisa dibilang baik ya. Karena di sini lo bisa lihat ada dua sisi lah, bilang baik atau enggaknya itu tergantung dari perspektif mana. Kayak sebelum-sebelumnya juga berita gue banyak yang kayak gitu kan. Nah jadi di sini yang pertama adalah ini judul yang diambil dari Pew Research. Jadi judulnya ini papernya dia bilang experts doubt ethical AI design will be broadly adopted as the norm within the next decade. Jadi kurang lebih isi paper itu menjelaskan kalau dalam 10 tahun ke depan, bahkan bisa melebihi ya, sampai 2000 ya mungkin bisa dibilang sampai 2030 ke atas, desain AI yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan itu nggak ditujukan untuk yang bersifatnya itu ethical. Jadi mayoritas nih dari para ahli yang melihat data dan konsensusnya mereka itu menyatakan kalau mayoritas yang dilakukan untuk AI research saat ini, dan harusnya kita juga semua tahu kalau masa depan dunia, masa depan pekerjaan, masa depan ekonomi itu pasti menggunakan AI. Nah di bidang apapun itu yang kita lihat sekarang dan berapa banyak orang yang akan pekerjaannya digantikan oleh AI, kita kan udah bisa memperkirakan dari sekarang sebenarnya. Ya secara futurist view itu kita bisa lihat kalau ya ada banyak gitu loh kemungkinan yang akan bisa digantikan. Nah jadi AI systems yang sudah dipelajari atau sudah diriset sama banyak perusahaan, mayoritas itu untuk membesarkan pendapatannya mereka. Jadi kalau kita ngomongin secara etis, ya memang mungkin akan benar memperbaiki hidup manusia, tapi bukan memperbaiki hidup manusia di bidang yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya di dunia medis, itu untuk dijual. Jadi AI yang misalnya untuk mendiagnosa penyakit kanker dengan cara tercepat itu akan dijual gitu loh, bukan untuk ngebantu atau dibuat oleh saintis yang berdasarkan pada dokter, tapi adalah suatu perusahaan yang bergerak yang memang di AI research. Jadi kita nggak bisa gue rasa kita nggak bisa bilang kalau dalam 10 tahun ke depan breakthrough AI itu akan berguna atau membantu orang-orang yang dengan secara social norm itu baik. Jadi secara ethicals memang bukan. Jadi profit oriented lah bisa dibilang kalau untuk dekade 1 atau 2 dekade ke depan. Jadi yang gue pernah bahas kepada kalian masalah AI dan ethical AI design, itu kan gue udah pernah bikin kontennya juga. Gue juga nyuruh kalian untuk ngetes suatu AI itu harus ngambil tindakan apa, misalnya pada saat harus kecelakaan dan segala macam, mobilnya nggak ada yang bisa dilakukan selain ada 2 pilihan misalnya. Kan itu gue pernah ngasih lihat kepada kalian kan tesnya, dan gue nggak tahu berapa banyak dari kalian yang mencoba mengisi dan jawabannya seperti apa, apakah mayoritas orang setuju dengan kalian atau enggak. Nah jadi kalau kita mengharapkan misalnya the end of work, dimana ya orang akan ujung-ujungnya akan berhenti bekerja dan semuanya mayoritas akan digantikan oleh AI, dan dimana itu seharusnya menjadi suatu berita yang baik bagi kita. Cuman karena kita di dunia yang seperti ini ya bisa dibilang capitalism itu adalah nomor 1, ya otomatis yang terjadi adalah seperti yang terjadi di Amazon. Orang itu dianggap sebagai alat produksi bukan sebagai manusia lagi, cuman sebagai batasan alat produksi. Lu bisa bayangin nggak sih di warehouse-nya Amazon, lu disediain conventional room gitu loh, buat kalau lu stres, kalau lu segala macam. Terus mereka harus diawasin. Kalau mereka diawasin itu dengan cara ya ditaruh kamera di tempat para driver Amazonnya. Kalau mereka misalnya cuma dikasih jatah untuk pergi atau tinggalin bangkunya dia untuk misal ke kamar mandi, itu langsung keluar timernya. Dan itu mereka akan dikurangin dari hasil kerjanya mereka, hilangnya berapa menit dan segala macam. Jadi mereka diawasinnya segitunya. Ini kan kita udah ngomongin berarti kemungkinan besar kalau Amazon udah bisa menciptakan atau menggantikannya dengan robot, mereka akan secepat itu mereka akan ganti dengan robot. Karena mereka ngeliat manusia itu nggak efisien. Nggak efisiennya gimana? Nggak efisiennya ya karena ya lo harus ke kamar mandi, lo harus bersosialisasi, lo harus ada istirahat. AI kan nggak perlu, lo cuma perlu ngecas doang baterai. Nah itu yang dijadiin permasalahan sebagai ethical issues. Jadi emang akan melebar panjang banget. Nah cuman apa yang ya para ahli ini bilang kalau setidaknya ini akan improve life kepada beberapa orang. Tentunya nggak semua orang. Ya seperti orang-orang yang akan kerja di Amazon warehouse tersebut ya mau nggak mau pekerjaannya akan diambil oleh AI. Atau diganti oleh para researcher yang ngejaga AI tersebut, atau cuman sekedar monitoring doang. Tapi udah nggak ada yang namanya
yang kerja di gudangnya, nggak ada yang kerja untuk nganterin barang, nggak ada yang jadi delivery drivernya, karena semuanya nanti akan automated. Jadi ya itu baru salah satu contoh doang. Kalau kita mau ngeliat, nah alasannya kenapa kita ngeliat kok cuman para corporation besar doang sih yang berusaha untuk memajukan AI research, karena pertama AI research itu sebenarnya sangat-sangat mahal, untuk ngedevelopnya juga mahal, terus hardware yang diperlukan juga sangat-sangat mahal. Makanya gue masuk ke berita yang kedua. Nah yang berita kedua ini adalah Tesla. Jadi Tesla Motors ini mereka unveiling superkomputer terbarunya mereka yang digunakan khusus untuk self-driving AI. Jadi ya penggunaannya adalah khusus murni banget ini superkomputer ini. Ini adalah yang kelima paling kencang, paling kuat di dunia. Jadi lo bisa lihat kalau Tesla itu benar-benar niat banget dalam ngebenerin self-driving di dalam mobilnya. Yang tentunya balik lagi kalau kita ngeliat ke masa depan, ini adalah ya masa depan untuk berkendara adalah seperti ini, bahwa kita harus kita harus menghilangkan faktor manusia dalam berkendara atau dalam bertransportasi. Ya gue bingung sih kalau kalian nggak setuju ya dengan gue, karena ya kalau kalian setiap hari nyetir mobil, kalian tahu betapa stresnya di Indonesia, betapa banyak orang yang arogan, berapa banyak yang egonya besar banget, berapa orang yang nggak peduli dengan pengguna jalan lain. Mau seaman apapun kita juga di jalanan, kita bisa celaka karena orang lain gitu. Nah itu yang kemungkinan besar akan di press sebesar-besarnya pada saat AI udah mengambil alih. Nah jadi AI di sini yang untuk research self-drivingnya Tesla yang bisa dibilang gila banget ya. Ini gue kasih spesifikasi kepada kalian. Gue nggak tahu berapa banyak dari kalian yang paham masalah spesifikasi. Tapi buat kalian yang paham, mereka menggunakan 8 A180GB punyanya Nvidia. Itu berarti ada sekitar 5.760 GPUs ya. Dan untuk flops-nya itu adalah 1,8 exaflops. Jadi emang nggak masuk akal banget untuk kita menggunakan GPU seperti ini dengan VRAM 80GB. Itu diperlukan untuk mencoba ya neural net, udah pasti seperti itu. Jadi ini bukanlah suatu superkomputer main-main gitu. Ini benar-benar mereka beneran niat banget untuk mengeluarkan budget sebesar ini. Dan kalau kita ngeliatin architecture network yang digunakan seperti Tesla, yang digunakan oleh Tesla, kita bisa memperkirakan mungkin ya di US itu mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun juga mereka udah bisa benar-benar menyempurnakannya gitu loh untuk self driving. Dan itu pun gue bilang 10 tahun adalah waktu yang benar-benar waktu terburuknya. Jadi kalau mereka menggunakan ini sebagai ya suatu massive supercomputer ini, gue rasa dengan kemampuannya Tesla untuk autopilot untuk mobil-mobilnya, yang ini keunggulannya Tesla menurut gue. Mereka Tesla itu nggak cuma sekedar car manufacturer, karena kalau kita ngomongin sebagai car manufacturer ya banyak yang jauh lebih bagus gitu loh dalam eksekusinya suatu mobil, driving feel dan segala macam, banyak yang lebih bagus daripada Tesla. Tapi kalau kita ngomongin masalah softwarenya, gue rasa Tesla masih nomor 1 gitu loh, terutama dengan ya mereka udah mulai duluan. Terus masalah baterainya, terus masalah ya torque-nya dari semuanya itu emang Tesla masih gue bilang nomor 1 untuk urusan itu. Tapi kalau kita ngomongin masalah driving feel, gue rasa semua orang akan setuju bahwa kayak punyanya Porsche yang terbaru, gue rasa untuk para car enthusiast akan memilih Porsche. Walaupun kalau kita ngomongin secara mobil, secara fungsi atau function, ya kayak Ford punya itu, terus yang mereka udah keluarin kemarin yang F150-nya, terus nanti kedepannya bakalan ada Toyota, bakalan ada Hyundai. Yang Hyundai kemarin habis acquire punyanya yang robot itu loh, robot anjing itu loh, punyanya Boston Dynamics. Jadi gue rasa kedepannya akan banyak yang kerjasama seperti menciptakan mobil-mobil elektrik. Jadi kalau kita ngeliatin masalah auto driving, ya ini juga kembali salah satu yang tadi gue bilang ke berita yang pertama di masalah ethical, karena yang bisa menciptakan suatu AI atau mempelajari atau learning suatu model hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya budget untuk mengeluarkan uang untuk riset tersebut. Jadi kalau mereka nggak punya basic seperti itu ya akan sulit banget untuk kedepannya. Dan ini yang ngebuat gue rasa kenapa kecil banget dan kenapa harapan para ahli di bidang AI itu kecil banget terhadap ethical AI issues yang akan kita hadapi di masa depan. Nah, ini kan baru awalnya doang nih, tapi pada saat itu udah mulai trickle down, kita mungkin akan kedepannya akan melihat gitu loh, mulai dari di bidang militer. Dan gue rasa militer juga sekarang udah ada sih, cuman karena gue nggak mau ngomongin masalah military weaponry juga, tapi gue rasa untuk fully autonomous drones, gue rasa juga kedepannya kita akan melihat itu gitu loh, bahwa
siapa yang bisa memproduksi robot paling cepat, drone paling cepat, semuanya dengan semiconductor yang bisa di print atau diciptakan atau dibikin, dan siapa yang punya teknologi AI paling tinggi, gue rasa itu yang akan menjadi perang yang terjadi di masa depan. Jadi ya nuklir masih tetap menjadi deterrent untuk banyak states, cuman untuk arah perang seperti apa, gue rasa kedepannya akan murni masalah AI doang. Nah, untuk berita yang ketiga ini berita, kalau ini beneran baik ya, karena lu semua tau lah, kayak orang yang menggunakan Facebook, kita yang nontonin berita dan segala macam, atau berita dari sosial media sih biasanya yang suka ngaco, dan beberapa berita yang suka keluar di sosial media seperti messaging service dan segala macam. Kalian lihat kalau ya kan beritanya banyak yang miring gitu loh, dan kalau lihat kualitasnya juga kayak nggak ada editornya sama sekali, jadi kualitas konten itu benar-benar buruk banget. Nah, tapi kedepannya nih kan nanti gue akan kasih contoh sih beberapa deepfake juga yang gue udah pernah bikin, nanti gue akan publish di TLM juga. Jadi untuk masalah deepfake ini sekarang udah benar-benar tajam banget. Ini sekarang harusnya kalian bisa lihat nih, gue kasih contoh, namanya Deep Tom Cruise. Itu udah benar-benar mirip banget kan. Gue rasa orang tua kalian kalau kalian kasih lihat juga itu akan percaya kalau dia itu Tom Cruise. Nah, ini kan cukup serem ya, terutama kalau kita jadikan ini sebagai suatu weaponry atau suatu senjata untuk menyerang suatu kubu atau menyerang suatu, atau untuk menciptakan suatu propaganda. Itu mudah banget sekarang untuk deepfake. Jadi buat orang-orang kita sebagai ya lo gitu, kalau punya uang nih kayak cuman sekitar ya 100 jutaan gitu ya, udah mudah banget untuk bikin deepfake yang sehalus itu dan sebagus itu gitu loh. Jadi gua rasa deepfake ini perlu banget untuk dipertimbangkan ya, dampaknya seperti apa dan segala macam, dan tentu juga masalah morality, karena banyak disalahgunakan juga deepfake untuk beberapa hal yang bikin orang nggak suka gitu loh. Ya 18+ gitu loh, atau rated R content yang menggunakan deepfake. Nah, jadi di sini Facebook ya emang deh, gue tau banyak ya, gue juga nggak suka sama Facebook, cuman di sini Facebook researchers mereka bilang kalau mereka udah menciptakan, balik lagi, artificial intelligence yang bisa ngebandingin mana yang menggunakan deepfake dan mana yang enggak. Nah, ini menurut gue benar-benar penting banget, dan gue rasa akan digunakan juga oleh banyak negara ya, karena orang yang akan menciptakan deepfake untuk keperluan seperti ini perlu banget untuk diawasi, karena benar-benar bahaya banget, terutama untuk kita bisa memframe orang lain mengucapkan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak ucapkan. Dampaknya adalah pada saat misalnya ada suatu berita yang keluar, sedangkan itu adalah suatu deepfake, tapi misalnya jurnalisnya itu nggak menyadari bahwa itu adalah suatu deepfake, orang tersebut bisa aja udah hancur duluan namanya. Oke, mereka bisa menuntut beritanya atau medianya gitu lah, cuman namanya tetap hancur karena mayoritas orang nggak sadar betapa jauhnya deepfake yang ada di saat ini. Jadi menurut gue ini benar-benar penting banget, dan gue rasa mayoritas penduduk kita ya, terutama Indonesia ya, itu masih banyak banget ya yang percaya dengan berita-berita ngaco. Bahkan untuk berita satir aja orang kita tuh masih banyak banget yang percaya dan nganggap itu sebagai the true news gitu loh. Nah, menurut gue deepfake ini benar-benar harus diajarkan kalau ada gitu loh teknologi seperti ini, dan udah sebagus itu dan udah secanggih itu juga, biar nggak terlalu mudah untuk percaya dengan apa yang mereka lihat di sumber berita yang ya sebenarnya asal-asalan juga, karena nggak jelas juga sumbernya dari mana. Nah, untuk berita terakhir ini mungkin banyak dari kalian yang senang ya, cuman di sini adalah tentang masalah di US. Ini masih di US sih, gua nggak tahu kapan akan bisa diimplementasikan di Indonesia, tapi di US maupun negara-negara Skandinavia mulai terjadi yang namanya The Great Resignation. Jadi mulai banyak orang yang resign dari pekerjaannya karena mereka sudah merasakan work from home. Nah, mayoritas orang ini kalau mereka balik ke kerja, mereka meminta 4-day week. Jadi 4-day work week. Jadi mereka maunya cuma kerja dalam 4 hari, bukan 5 hari lagi. Dan ternyata yang dicoba, dan ini semua ternyata cukup berhasil ya, dari data yang gue baca di sini, dimana kebanyakan orang yang kerja selama 4 hari dibandingkan yang kerja selama 5 hari, mereka produktivitas itu meningkat cukup jauh. Nanti akan ada artikelnya di bawah kalau kalian mau baca. Terus ditambah lagi untuk udah mulai ada pergerakan untuk menghilangkan hari kerja itu selama 5 hari. Ini mungkin nggak bisa diimplementasikan di semua tipe pekerjaan ya, karena tentunya masih banyak pekerjaan yang lo harus tatap muka. Tapi gue rasa mayoritas waktu banyak banget orang yang sebenarnya nggak perlu harus ke kantor. Bahkan gue rasa ke depannya itu nggak semua pekerjaan atau tipe perusahaan itu harus punya kantor. Nah, dari hasil data atau data yang dikumpulkan dari para researchers ini juga
anehnya, dan mereka bilang ini cukup miraculously, orang yang menjalani kerja 4 hari dalam seminggu, produktivitas itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja selama 5 hari. Nah mungkin terutama di negara kita, ya bisa dibilang untuk wilayah atau kontinen Asia, itu bisa dibilang banyak banget yang masih mengedepankan kalau kerja harus dari pagi sampai malam, atau kalau bosnya belum balik lo masih harus kerja, harus bisa diem di depan komputer lo dan segala macam, dan kerja seterusnya untuk menunjukkan kalau lo itu adalah pekerja keras dan lo adalah aset dalam perusahaan. Kenyataannya ya buruk banget. Itu benar-benar toxic workplace banget untuk lo bekerja seperti itu. Dan selama mereka menemukan kalau mereka bekerja selama seminggu itu cuma 40 jam, mayoritas orang nggak akan balik ke 5 hari lagi, karena apa yang mereka lakukan bisa melebihi yang biasanya mereka lakukan dalam 5 hari. Nah jadi mungkin di masa depan gue rasa kita akan mulai mengarah ke arah sana, dan ditambah lagi sekarang mulai banyak perusahaan yang masih akan menerapkan WFH walaupun nanti udah nggak ada corona atau udah nggak ada lockdown dan segala macam, atau PSBB ya namanya. Itu kayak kantornya istri gue pun juga begitu gitu loh, bahwa mereka nggak menyuruh atau mewajibkan sekarang orang-orangnya untuk harus datang ke kantor. Kalau mereka mau ya silahkan, tapi yang penting kerjaannya semua selesai, dan itu yang sekarang terjadi gitu loh. Nah gue harap sih karena mungkin lebih banyak orang yang menyadari hal tersebut, dan pada saat mereka bekerja work from home juga mereka lebih baik dalam mental health. Nah mereka mulai menyadari bahwa gue selama kerja kemarin itu, waktu sebelum terjadinya coronavirus, ternyata nggak sehat banget ya buat mental gue. Makanya banyak orang yang akhirnya resign dari pekerjaan. Kalau mereka harus balik lagi dengan cara kerja yang sebelumnya, pre-covid gitu loh, mereka nggak ada yang mau. Mereka mendingan resign. Nah ini yang terjadi. Jadi mulai banyak banget orang yang resign, dan mulai banyak orang yang akhirnya keluar dari tempat kerjanya mereka, dan mereka mencari tempat lain yang mau mengasih opsi mereka kalau tempat kantor itu akan mengimplementasikan kerja dari rumah. Nah ini yang gue rasa bikin power balik kepada para pekerja, dan tentunya ini juga nggak di semua tempat ya. Gue rasa di negara-negara besar mungkin sebagai atau orang-orang kalian yang sulit untuk mencari penggantinya, gue rasa banyak perusahaan yang akan enggan untuk kehilangan, dan mereka akan mengubah policy-nya mereka. Dan gue harap juga di Indonesia akan mulai diperlakukan seperti ini, terutama ya paling di negara seperti Jakarta dulu, di kota seperti Jakarta dulu yang banyak startup dan segala macam. Gue rasa ini akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Jadi itu doang untuk berita hari ini. Gue nggak mau bilang berita baik, karena sebenarnya ada beberapa yang ya sebenarnya berita baik juga secara keseluruhan, atau secara kalau kalian orang kapitalis banget, mungkin ini mayoritas adalah berita baik. Tapi buat gue pribadi ini cuma berita doang, dan gue harap kalian bisa melihat ke depannya itu kemungkinan besar dunia akan searahnya itu seperti apa. Dan kalau kalian mau punya anak, ya kalian harus mempersiapkan anak kalian itu seperti apa dengan melihat dulu kalau di masa depan dunia itu arahnya seperti apa, iklimnya seperti apa, dan kalian punya tahu dulu bahwa apa aja sih yang anak kalian itu harus siapkan untuk menghadap dunia yang ada di masa depan. Karena ini akan berubah benar-benar drastis banget, dan akan sulit banget gue rasa kalau nggak ada suatu regulasi yang jelas di dunia yang punya satu kesatuan, di mana kalau ini loh harusnya peraturan itu seperti A, B, dan C, terutama untuk di bagian AI. Karena itu akan benar-benar berdampak banget dalam kehidupan kita sehari-hari di masa depan. Mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Dan gue rasa mungkin dalam 5 tahun ke depan, gue rasa kita udah mulai ngeliat dampak-dampak yang terjadi karena kemajuan AI yang benar-benar cepat banget untuk di waktu yang dekat. Jadi sekian dari gue, Sony, and see you guys next time.